Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man bihim iqtada wa qtafa. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Bapak, Ibu, jamaah sekalian, akramakumullah. Salah satu konsekuensi dari syahadat yang telah kita ikrarkan, asyhadu an la ilaha illallah, syahadat pertama nih, adalah kita hidup mengikuti apa saja yang diputuskan oleh Allah. Gesang derekaken Allah, gesang uga derekaken Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sikap utama orang beriman. Gerak-geriknya semata-mata karena perintah Allah. Ya. Melakukan apapun karena perintah Allah. Dia bicara karena perintah Allah. Maka wahyu yang pertama, surat Al-Alaq 1-5 kalau wow. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini wahyu yang pertama. Di wahyu pertama itu bukan Al-Fatihah. Wahyu pertama bukan surat Al-Ikhlas. Wahyu pertama bukan surat Yasin. Tapi wahyu pertama adalah surat Al-Alaq, surat Iqra. Maka Allah langsung merintahkan teman-teman orang yang beriman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dengan nama Tuhanmu. Kita tidak sekedar diperintah membaca Bapak Ibu sekalian. Tapi membaca yang dengan nama Allah. Ini orang beriman. Karena dia telah ikrar, dia menjadi hamba Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya meyakini dan saya menyatakan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada yang patut diibadahi kecuali Allah. Boten wonten ingkang layak dijadikan tempat menghamba, sarana menghamba, tujuan menghamba. Kejawi namung Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ngawula namung dumateng Allah. Orang beriman itu, dia telah menyatakan dirinya adalah hamba Allah. Makanya Allah merintahkan baca tapi dengan nama Tuhan. Di wahyu pertama langsung mengikat kita dengan Allah. Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah, wonten salah satu kitab beliau Al-Khasaisul Ammah lil Islam,
Beliau menyampaikan wal qira'atu huna ramzun likulli amalin nafi'in yaqumu bil insan. Membaca di ayat ini tadi merupakan simbol dari seluruh amal baik yang dilakukan oleh manusia. Kita diperintah melakukan kebaikan, tapi melakukan kebaikan yang dengan nama Tuhanmu, dengan nama Allah. Artosipun karena perintah Allah. Bukan sekedar melakukan kebaikan, tapi melakukan kebaikan yang karena perintah Allah. Kesadaran itu yang mendorong kita berbuat baik. Kalau sekedar berbuat baik, tapi dorongannya bukan perintah Allah, boten wonten nilai ini, wonten ngersani Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca tapi dengan nama Tuhanmu. Dengan nama Tuhanmu artinya atas perintah Tuhanmu. Asy-Syahid Sayyid Qutb rahimahullah. Wonten kitab beliau tafsir fi dhilalil Quran. Syahid Sayyid Qutb niki seorang pejuang tan Mesir, seorang pejuang. Berkali-kali beliau dipenjara oleh pemerintah Mesir. Pemerintah Mesir itu dekat dengan Amerika, pemerintah Mesir. Pemerintahnya dekat dengan Amerika, sehingga seringkali benturan dengan ulama-ulama. Termasuk nih kelompoknya Asy-Syahid Sayyid Qutb. Beliau berulang-ulang di penjara sampai beliau wafat pun karena vonis pemerintah dihukum mati. Beliau punya kitab namanya Fidhil Quran. Ada 5.000 lebih halaman kitab tafsir Fidhil Quran ini. Sebagian besar beliau tulis di penjara. Menulis kitab ya, tanpa referensi. Artinya tanpa membawa kitab-kitab. Beliau betul-betul mengandalkan ilham dari Allah. Syahid Sayyid Qutb. Orang-orang Mesir sering beri kejulukan Asy-Syahid. Namanya beliau Sayyid Qutb. Beliau punya adik namanya Muhammad Qutb. Punya adik lagi namanya Aminah Qutb. Beliau menyampaikan wonten tafsir kalau wau di saat mengomentari ayat pertama niki, wahyu pertama niki. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa kata beliau? Kullu amrin wa kullu amalin wa kullu harakatin wa kullu khatwatin bismillah wa alasmillah. Seluruh urusan, seluruh kegiatan, seluruh gerakan dan seluruh langkah harus dengan nama Allah dan atas nama Allah. Tak boleh dengan nama yang lain, atas nama yang lain. Kita ini siapa? Kok atas nama ini, atas nama itu? Kita ini hamba Allah. Hidup di buminya Allah. Bumi ini kagungan sinten bumi ini, Kak? Allah. Bumi ini milik Allah. Semua yang ada di langit di bumi milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang di langit di bumi. Bumi langit beserta isinya ini milik Allah. Kita hidup menggunakan fasilitas dari Allah. Udara ini saking budi Allah. Diri kita pun diurusi oleh Allah. Bagaimana jantung kita, bagaimana darah kita, dan seluruhnya. Kebutuhan-kebutuhan kita pun datang dari Allah. Keluarga kita pun juga begitu diurusi oleh Allah. Hidup di bumi Allah. Maka sudah seharusnya kita ini melakukan apapun atas nama Allah. Karena perintah Allah. Karena perintah Allah. Sehingga salah satu doa iftitah kita berbunyi, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh sholatku, penyembelihanku, hidup dan matiku adalah untuk Allah, Rabb seluruh alam, Tuhan semesta alam.
Tiap kita memulai salat, kita seringkali membaca niki, pembuka salat niki. Pernyataan hidup mati untuk Allah. Karena dia yang menghidupkan kita dan dia pula yang akan mematikan kita mangke. Maka hidup karena zat yang maha menghidupkan, mati pun karena zat yang maha mematikan, yaitu Allah. Nah, itu kesang tadi. Gerak-geriknya karena perintah Allah. Bukan sekedar melakukan kebaikan, tapi ada kesadaran saya diperintah Allah saya ini. Kenapa kita baca Quran? Saya diperintah Allah baca Al-Quran. Kenapa kamu? Saya diperintah Allah. Kenapa kamu ke masjid? Saya diperintah Allah ke masjid. Kenapa? Semuanya perintah Allah. Iqra bismi rabbik. Baca tapi dengan nama Tuhanmu. Tidak hanya bacalah, tidak begitu. Tapi baca dengan nama Allah. Lakukan kebaikan dengan nama Allah. Atas perintah Allah. Itu orang beriman begitu. Jadi, dia mengikatkan hidupnya dengan Allah sudah. Orang beriman. Maka Allah Ta'ala ugi menyampaikan dalam surat Al-Ahzab, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepatutnya bagi orang yang mengaku beriman, lelaki ataupun wanita, dia masih punya pilihan lain di saat Allah dan Rasul-Nya telah memilihkan sesuatu untuk dia. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Idza qadallahu wa rasul amrun ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Allah sudah memutuskan, tapi dia masih punya pilihan lain. Itu tidak pantas bagi orang beriman. Dia sudah iman pada Allah, iman pada Rasul. Maka mengikut Allah, mengikut Rasul itu iman. Maka Allah SWT dan Rasulnya, Allah yang kasih sayang, Rasul pun juga kasih sayang. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Rasul itu juga kasih sayang kepada orang-orang beriman. Terlebih Allah SWT. Maka Allah Ta'ala secara langsung atau Allah lewat Rasulnya telah membimbing kita sedaya dalam kehidupan ini. Memilih teman, memilih pasangan hidup, suami atau istri. Termasuk memilih pemimpin. Memilih apa saja Allah telah menetapkan. Bagaimana teman yang mestinya kita mesti milih teman yang baik. Sehingga Rasul pernah menyampaikan, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu sesuai dengan nilai agama temannya. Di nilai agama kita, ketaatan kita nih, sangat dipengaruhi oleh orang yang kita jadikan teman. Kita berteman dengan siapa, itu akan mempengaruhi nilai agama kita. Pengaruh itu tidak terasa, Pak sekalian. Watak itu saling mencuri. Kita berkumpul, watak kita akan mencuri, mengambil watak orang lain. Saling mengambil. Tanpa bisa dikendalikan. Wataknya kan. Seringnya kumpul dengan siapa, maka tidak sadar tuh watak orang lain ternyata sudah ada dalam diri kita. Wonten seorang pengembala kambing. Dia menyampaikan, aku gak terpengaruh ambil wedhus aku. Walaupun aku bertahun-tahun ngingu wedhus. Kali mbek gegere dioles-olesno ten kayu ngoten. Gatel dioles ten kayu kan. Aku ndak terpengaruh aku. Loh. Padahal lek menungso biasanya dikukur ya. Lek wedhus
Lek gatel mesti golek wit digosok-gosok ngoten. Niki ndak sadar orang kena pengaruh begitu. Ndak terpengaruh aku. Tapi sing ini itu dengan binatang. Manusia bisa terpengaruh, apalagi dengan sesama manusia. Siapa teman kita, itu akan secara perlahan-lahan tapi pasti dia akan mempengaruhi kita. Mboten saged ditahan, ini langsung watak ini men ngoten niku. Kita akan mengambil watak orang lain. Kumpulane sapa niku kita. Sehingga Rasul menyampaikan almaru ala dini khalili. Seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Nilai agamanya gimana? Dia orang taat atau tidak? Itu teman. Teman pengaruh ya, teman. Apalagi pemimpin yang punya kekuasaan. Teman tidak punya kekuasaan pada kita, sekedar berteman. Dia tidak punya kekuasaan mengatur kita. Itu pun ada pengaruhnya. Apalagi pemimpin. Maka Allah juga menetapkan kriteria seorang pemimpin. Nah, orang beriman mesti punya acuan bagaimana menurut Allah, menurut Rasulnya. Tidak boleh menurut kriteria yang lain. Jadi memilih teman itu penting karena teman mempengaruhi kita. Mau atau tidak mau tetap terpengaruh. Sami kali pengembala kambing kalau sinten sing kepingin duwe sifati kambing, mboten wonten ya. Tetapi dia tanpa sadar telah terpengaruh itu. Fal yanzur ahadukum mayyukhalil. Berikutnya Rasul menyampaikan, maka hendaknya salah seorang di antara kalian betul-betul memikirkan siapa yang akan dijadikan teman itu. Sebelum kita memastikan kita jadikan teman kita, ya, kita pastikan dia orang baik sehingga bisa memberikan pengaruh yang baik pada diri kita. Wonten grup-grup WA. Pastikan kita dimasukin grup ini. Kita bukan orang baik. Tapi kita tidak ingin menjadi lebih tidak baik lagi kita. Jangan sampai apik tambah terpengaruh yang tidak apik lagi. Tambah nemen kita makai. Maka kita pastikan teman-teman yang baik. Bukan kita merasa sudah baik, bukan. Justru karena kita belum baik, kita mencari teman yang baik. Mboten sok suci, waduh sok suci, gak gelem mboten. Karena Rasul merintahkan hendaknya seseorang memikirkan siapa yang akan dia jadikan teman. Karena teman itu berpengaruh. Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan nilai agama temannya. Ya. Memilih pasangan hidup. Sing dereng, apa pun dereng nih. Lek sing pun dirawat yang ada. Yang belum, mas-mas yang belum. Rasul menyampaikan wanita itu dinikahi karena beberapa alasan. Karena harta, karena kecantikan, karena nasab, karena agama. Tapi pesan Rasul, falfar bidzatiddin taribat yadak. Dapatkan wanita yang memiliki din. Din maksudnya ketaatan. Ketaatan. Walaupun ada poin-poin lain karena ini, karena tapi yang tak boleh ditinggalkan pilihan karena ketaatan. Karena dia yang akan bersama kita di rumah kita, atau dia akan mendidik anak-anak kita dan seterusnya. Rasul mengatur untuk pilihan itu. Nah, termasuk memilih pemimpin Bapak jamaah sekalian. Kita pada punya hajat. Siapapun pilihan kita, pastikan pilihan ini sesuai dengan kriteria yang disampaikan oleh Allah. Memang Allah mboten mungkin menyebut paslon nomor 1, paslon nomor 2, nomor 5 tentang Al-Quran, tapi ciri-ciri disebutkan oleh Allah. Nah, lek pados sing persis nggih mboten wonten, tapi minimal mboten ado-ado saiki ciri yang ditetapkan oleh Allah.
Pastikan ngoten. Maka wonten surat Al-Maidah ayat nomor 55. Surat Al-Maidah ayat nomor 55. Setelah sebelumnya Allah mulai Al-Maidah 51 mengatur hal menika, melarang kita menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia kita. Ini pada Al-Maidah 51. Atau menjadi pemimpin kita, terlebih pemimpin. Teman aja tak boleh. Termasuk pada nanti ayat nomor 57, Allah melarang kita menjadikan pemimpin orang yang mempermainkan agama. Allah menyampaikan nonton Al-Maidah nomor 55. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Wali kalian itu hanyalah Allah, terus berikutnya Rasulullah, berikutnya orang-orang beriman alladzina yuqimuna as-shalah, yang menegakkan salat, wa yu'tuna az-zakata, menunaikan zakat, wa hum raki'un, dan mereka rukuk. Beberapa tafsir menyampaikan masuk rukuk ini kita tawadhu, tidak sombong. Wali itu pemimpin, ada wali kota, pemimpin di kota itu. Nih, pemimpin, makna wali panjang kata, tapi ini masih pemimpin. Pemimpin kalian itu adalah Allah tentunya yang pertama. Berikutnya adalah Rasulullah. Itu jadi yang kita berikan hak mengatur diri kita ini pertama Allah. Terserah Allah sama diatur apa saja. Saya terserah Allah. Kedua Rasulullah. Ketiga ini orang beriman yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, wahum raki'un, dan mereka rukuk. Tawadhu. Wali itu orang yang kita memberikan wala kepadanya. Wala itu kesetiaan. Kita berikan kesetiaan kita kepada mereka. Kesetiaan, sokongan, dukungan, pembelaan. Itu namanya wala. Kebalikan wala namanya barok, cuci tangan, lepas, memutus hubungan. Nah, kita cuma berhubungan dengan, menjalin hubungan dengan Allah, Rasulullah, dan ini orang beriman yang memenuhi kriteria tadi. Ini Allah menyampaikan kriteria orang yang boleh kita memberikan kesetiaan kepada mereka. Pertama, orangnya pastikan dia orang beriman. Pastikan orangnya beriman. Yang berikutnya menegakkan sholat. Menegakkan sholat. Menegakkan sholat. Loh, kalau pemimpin tidak perhatian pada sholat terus gimana? Menegakkan sholat. Idealnya pemimpin bisa menjadi imam sholat. Pemimpin setelah Rasul dulu adalah Abu Bakar. Pemimpin orang beriman ya Pak. Presiden orang beriman itu setelah Rasul pertama adalah Abu Bakar. Umar bin Khattab. Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib. Ya. Hasan bin Ali. Muawiyah dan seterusnya. Itu orang-orang yang pilihan yang orang-orang yang betul-betul menegakkan sholat, menjadi pemimpin sholat. Idealnya begitu. Itu. Pemimpin begitu. Menegakkan sholat niki artosipun dia punya hubungan yang baik dengan Allah. Imam Al-Qastolani wonten kitab beliau Irsyadus Sari, Sarah Sahihul Bukhari. Beliau menyampaikan as-shalah silatul abdi bi rabbi. Salat itu merupakan silah, merupakan hubungan. Merupakan penyambung antara hamba dengan Rabb-nya.
Di menyambung hubungan yang paling saya lewat sholat. Menyambung hubungan dengan Allah. Itu tentunya kalau sholat betul-betul ditegakkan itu akan menjadi penghubung kita. Makanya untuk perintah sholat ini Allah memanggil langsung utusannya. Rasulullah dipanggil langsung, tidak cukup lewat malaikat Jibril. Perintah yang lain diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Tapi untuk sholat Rasul dipanggil langsung, diundang langsung lewat Isra dan Mi'raj berikutnya. Menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan pentingnya sholat. Penting sholat itu. Bahkan yang terpenting sholat itu setelah iman, setelah syahadat adalah sholat. Maka kata Imam Al-Qastolani tadi, sholat adalah silatul abdi birabbihi. Sholat itu adalah penyambung hubungan antara seorang hamba dengan Robnya. Menyambung. Maka seorang pemimpin dia harus punya hubungan baik dengan Allah. Maka Allah menyampaikan wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Kamu jangan mentaati orang yang hati mereka lalai dari mengingat kami. Loh, kalau orang itu tidak ingat Allah terus dia ngatur dengan apa Bapak sekalian? Mengatur kita ini hamba Allah terus dia tidak ingat Allah. Terus ngatur kita dengan apa dia? Padahal kita hamba Allah. Kita tiap sholat mengikrarkan diri. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tiba-tiba yang ngatur kita orang ya jauh dari Allah. Terus gimana kita? Maka kriteria ini pertama. Dia punya hubungan baik dengan Allah. Menegakkan sholat. Simbolnya dengan menegakkan sholat. Menegakkan sholat ya. Punya perhatian betul terhadap sholat. Punya hubungan baik dengan Allah. Hubungan dengan Allah itu baik. Wa yu'tuna zakah berikutnya. Menunaikan zakat. Ini simbol dari hubungan yang baik dengan sesama manusia. Ada kepedulian dengan umat. Dia tidak kaya hanya untuk dinikmati dirinya sendiri. Dia berbagi dia itu. Memikirkan orang lain. Seorang pemimpin mesti begitu. Kalau pemimpin itu hanya memikirkan dirinya, istrinya, anaknya, iparnya, dia tidak sempat memikirkan kita. Sing dipikirnya cuman awake, bojone, anake ya apa? Itu jelas tidak layak kita jadikan pemimpin gitu. Karena dia hanya memikirkan kepentingan keluarganya dia. Nah, dia berjuang hanya untuk keluarganya. Itu jauh dari kriteria yang diberikan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Punya kepedulian. Punya kepedulian. Itu betul-betul peduli. Mboten peduli pendak lek badhe nyalon mawon mboten. Lek usume kate pilihan baru peduli, baru belusukan, lebihan-bihan mboten nate. Mboten niku, tapi ini asli sifatnya mekaten. Punya sifat yang peduli. Bahasa tiang-tiang politik punya rekam jejak terus ngoten terus. Rekam jejaknya memang baik. Bukan hanya mau menjanjikan nanti saya begitu enggak, tapi memang sejak dulu dia sudah baik. Wa yu'tuna zakah. Dia
punya kepedulian dengan masyarakat, dengan umat. Kasih sayang. Nasib umatnya dipikirkan. Dan yang bisa begitu namun tiang beriman, Bapak sekalian. Orang beriman yang bertakwa. Wonten seorang ulama besar dan India, Maulana Ilyas rahimahullah. Beliau menyampaikan yang bisa jadi pahlawan bagi bangsanya itu hanyalah orang yang bertakwa kepada Allah. Yang takut kepada Allah. Dia baru bisa menjadi pahlawan yang sungguhnya. Kalau dia tidak ada rasa takut kepada Allah, dia akan memperjuangkan bangsanya, dia kerja untuk bangsanya, untuk negaranya, di saat bangsa dan negaranya bisa membayar dia dengan bayaran yang besar. Tapi begitu ada negara lain yang bisa membayar dirinya dengan bayaran yang lebih tinggi, dia akan kerja untuk negara lain, bahkan negaranya sendiri pun akan dijual nanti. Dan tidak bisa jadi pahlawan. Tapi kalau orang takut pada Allah, dia berjuang semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena mencari bayaran tadi, bukan. Ini. Maka yang pertama sekali iman tadi, iman kepada Allah. Terus dia punya hubungan baik dengan Allah, sholatnya. Terus dia ada kasih sayang, wa yu'tuna zakah. Wa hum raki'un, dan mereka ruku. Beberapa mufassir, beberapa pentafsir maksudnya ini la yatakabbarun, khadi'un wa la yatakabbarun, mereka tunduk, tawadhu, tidak sombong. Kalau memberikan bantuan tidak diungkit-ungkit lagi. Jadi etika orang yang berikan bantuan itu, terus Imam Ghazali, termasuk orang yang berzakat, etikanya apa? Dia berterima kasih kepada orang yang mau menerima zakatnya. Kalau kita memberikan bantuan kepada seorang, kita terima kasih. Suun ya cuman gelem nerimo ya. Karena dia telah menjadi sarana kita mengirimkan harta kita menuju akhirat. Kita sakit ngirim dan akhirat kan lewat mereka-mereka yang butuhkan, lewat perjuangan. Itu harta kita kirim dan akhirat lewat niku. Ditransfer dan akhirat gunakan untuk taat kepada Allah. Gunakan memperjuangkan Allah, gunakan membantu hamba-hamba Allah. Itu cara kita mentransfer ke akhirat. Jadi kalau harta kita yang masih ada ini akan kita tinggalkan. Yang akan menjadi harta kita sesungguhnya, ingkang sampun kita transfer ten akhirat. Harta yang sudah kita gunakan taat kepada Allah, kita gunakan memperjuangkan agama Allah, kita gunakan membantu hamba-hamba Allah. Maka kalau ada orang mau menerima bantuan kita, kita yang berterima kasih. Mboten malah diungkit-ungkit. Kita berterima kasih. Nanti di akhir zaman Bapak jamaah sekalian, ada satu masa nanti tiang pun mboten saged sedekah malih. Pak wonten tiang dugim toh pun terus ikat, aduh sepurane aku. Kok wingi tak terima aku saiki wis duwe aku saiki. Duwe. Bantu beriku, waduh, takmir masjid di Parang, waduh pun wonten sedanten ngapunten ini. Sehingga stres orang. Badhe ditransfer ten akhirat lewat pundi niki, semua rekening-rekening akhirat pun tutup. Maka hari ini masih banyak dibuka rekening akhirat itu. Kita berterima kasih kalau ada orang bisa menjadi saluran kita, mengirim harta kita, maka kagem kehidupan kita dan akhirati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang pemimpin, dia harus roki'un, tawadhu dia. Tidak boleh sombong pemimpin itu. Bahasa yang tidak boleh arogan. Ya. Tawadhu, pemimpin itu tawadhu. Maka kriteria ini Bapak jamaah sekalian, yang harus kita gunakan apa disampaikan oleh Allah. Pemimpin pastikan dia beriman. Orang beriman. Betul-betul beriman. Tidak main-main dengan imannya. Ya, tidak main-main dengan agama ini. Dia taat pada Allah. Dibuktikan dengan dia menegakkan sholat. Menegakkan sholat. Bukan sekedar mengerjakan sholat, menegakkan sholat.
Wonten Al-Qur'an iki Bapak jamaah sekalian, hampir tidak kita temukan kata-kata sholat kecuali didahului dengan kata-kata menegakkan. Ini dawuh pun Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, hampir tidak kita temukan kata-kata sholat di dalam Al-Quran kecuali didahului dengan kata-kata menegakkan. Pertama dalam surah Al-Baqarah. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholah. Menegakkan sholat. Aqimis sholat, tegakkan sholat. Wa iqamis sholat, dan menegakkan sholat. Aqimus sholat kan. Dimenegakkan. Jadi memang sholat itu tidak cukup dikerjakan. Memang harus kita kerjakan, tapi ada perintah yang lebih dari itu, kita tegakkan. Ya, tegakkan sholat sing jejeg. Orang munafik di sholat ke zaman Rasul nih. Berjamaah dan masjid. Orang munafik nih. Zaman Rasul nih sampai wong munafik yang masjid. Orang munafik itu sholat ke masjid, cuman waktu siang-siang mawon. Zuhur, asar, maghrib. Mangke isya, subuh pun buatan berangkat. Masjid Rasul buatan nonton lampu kan. Jadi lek dalu mereka tidak berangkat karena pun buatan konangan, mau tidak berangkat buatan konangan. Orang munafik saat itu pun pergi ke masjid, tapi mereka sholatnya itu wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ini orang munafik. Kalau mereka berdiri menuju sholat, maka mereka berdiri dengan bermalas-malasan. Enggak jejeg, miring, aiso jejeg. Males. Imame rodok suwe wis ngrundel jan. Suwene. Niku watak itu yang munafik. Yang kadang-kadang niku nularkan kita kadang-kadang. Memang sifat-sifat orang munafik itu, bahkan sifat orang kafir, kadang menular kepada orang beriman. Sifat-sifatnya. Hatinya masih iman kepada Allah, tapi sifat-sifatnya kadang-kadang ketularan tiang kafir. Ketularan tiang munafik. Saking kekancan niku dari berteman itu. Akhirnya terkena virus kekafiran, terkena virus kemunafikan. Maka niki kita sampun dipun pilihkan dening Allah dan Rasulnya, memilih teman, memilih pasangan hidup, termasuk memilih pemimpin, semua ciri-ciri telah ditetapkan oleh Allah. Maka sebagai orang beriman tidak ada pilihan lain kecuali kita mengikuti nopo ingkang sampun ditetapkan dening Allah dan Rasul tadi. Terlepas niku nomor pinten, tapi kita pastikan kita memilih karena kita mengikuti ciri yang diberikan oleh Allah. Monggo jenengan milih nomor pinten mawon terserah. Tapi pastikan saya memilih karena sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Allah. Minimal mendekati, mboten ado-adon ya rada cedhak persis nggih mboten saged kita persis. Golek sing persis kados kepemimpinan yang disyaratkan oleh Allah dan Rasulnya nggih pun mboten wonten sakniki. Nah, tapi minimal buatan tepi-tepi. Karena dia pemimpin yang akan mengatur diri kita, mengatur keluarga kita, mengatur negeri kita ini. Kalau pemimpinnya taat kepada Allah, Masya Allah. Kita sekejo, taatin sekejo. Pemimpinnya suka selawatan, lah kita selawatan gitu. Tambah seneng gitu, tambah dikasih fasilitas. Pemimpinnya selawatan itu ora iso pemimpinnya. Nah, pemimpinnya joget-joget aja lah, ini apa gini. Pemimpin yang ngajak kita taat kepada Allah. Dia akan kita kasih kekuasaan. Mengatur diri kita, mengatur keluarga kita, teman-teman, negeri kita nih. Akan kasih kekuasaan. Nah, maka jangan sampai karena keuntungan yang kecil, kita dikasih uang sekian, kita pertaruhkan nilai keagamaan kita. Wa maka nali mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepatutnya bagi orang beriman yang mengaku beriman, lelaki ataupun wanita, bila Allah telah menetapkan pilihan untuk mereka, Allah dan Rasulnya menetapkan pilihan untuk mereka, terus mereka masih punya pilihan lain. Nah, ini tidak layak bagi sikap orang beriman. Mungkin Allah Ta'ala paring hidayah mau ngadep kita sedaya. Sing betul-betul kita
kasih kepahaman gitu. Saged gesang dari Allah dari Rasulullah. Sewaktu-waktu kapundhut mungkin paringi husnul khotimah amin ya. Iki wonten titipan pengumuman niki badhe wonten acara tahunan kita nggih. Niki saking Majelis Istighosah Gubuk Bambu Eling Pati ingkang dipun pimpin dening Al Mukarrom Gus Haji Ali Mustafa niki. Insyaallah dipun adakan malam tanggal 1 Januari nggih. Mriki tertulis hari Ahad 31 Desember. Renungan suci malam tahun baru. Nah, kita sedaya dipun undang ya. Nah, juga kita dikasih kesempatan untuk ikut mensukseskan acara niki. Niki wonten mangke saged tekan wonten putih niki lembaran niki. Nah, niki wonten kesediaan wonten ngajeng nggih. Kesediaan membantu konsumsi nasi bungkus serta air mineral. Air mineral selain Aqua dan saudara-saudaranya. Aqua juga gadane Yahudi. Kita haram membeli produk Yahudi. Kita pun mboten saged bantu derek kita ten Palestina. Bantu mboten saged tapi kok malah membesarkan Yahudi. Keuntungan kita itu akan dikumpulkan termasuk mendanai mereka. Menembaki saudara-saudara kita. Kita akan ditanya di akhirat mangke, Pak. Nah, akan ditanya. Walaupun kita mboten niat bantu, tapi tetap akan ditanya oleh Allah nanti. Nah, kenapa kamu membeli itu? Toyota sik kata liyane. Ya, pokoknya produk-produk sanesipun selama masih ada pilihan yang lain selain milik Yahudi, selain milik Nasrani. Nah, kalau kita usahakan kita beli milik saudara kita sendiri, orang-orang Islam. Ini. Wonten rumin seorang namanya Syekh Amir Syakib Arsalan, seorang ulama besar ten Mesir. Beliau nulis kitab namanya Limadza ta'akhkharul muslimun wa taqaddama ghairuhum. Jadi kitab ini judulnya diambil dari pertanyaan seorang ulama ten Sambas. Syekh Basuni insyaallah ten Sambas Kalimantan. Beliau mengajukan pertanyaan, kenapa orang Islam tertinggal sedang kaum yang lain maju. Nah, maka beliau jawab dengan buku. Nah, di antaranya dalam buku ini beliau cerios. Ada satu keluarga Yahudi dan Inggris mereka, ya, dan London. Beliau sebutkan berkata, dia punya pembantu. Nah, di akhir bulan pembantunya ini mengembalikan uang sisa belanja. Si ono turai uang belanja. Ditakoni. Belanja dia kok si ono turai iki. Niku ten gene tiang Arab. Maksud tiang Arab, tiang Islam. Jadi orang kafir membahasakan orang Islam orang Arab. Nah, maka orang kafir paling tak suka dengan orang Arab. Walaupun tidak semua orang Arab itu Muslim. Tapi lebih damel film, penjahatnya mesti dikasih sing mukanya muka Arab. Ngoten tiang kafir bikin film ngoten. Nah, maka terus bantu niku ten tiang Arab niku. Maka terus si majikane niki, majikane tiang kafir niki. Mulai meneh ora usah blonjo ndek kono. Blonjo ndek dulure dhewe walaupun larang ora apa-apa. Ngoten Pak tiyang kafir. Nah, kita ini kadang-kadang wis mikirno pribadi, keuntungan pribadi tanpa melihat dampaknya ini untuk saudara kita, untuk agama ini. Nah, maka termasuk keputusan MUI diharamkan orang-orang Islam membeli. Membeli produk-produk Yahudi yang sekarang mereka sedang ya gencar-gencaran membantai saudara kita. Ngoten nggih. Nggih Aqua niku nemen Yahudi niku. Ya Aqua. Lek saged santri niku gadane pondok Sidogiri utawi Ki Jamek. Nah, gadane masjid Jamek. Oh, gadane dulur dhewe mawon pun ya. Apa ibu-ibu muslimat nggih wonten insyaallah air mineral ibu muslimat nggih. Nah, ya. Jadi jangan sampai milik Yahudi. Nah, ini jadi mangke saged nuwun niki jangan ini kesempatan ikut berpartisipasi kita. Mungkin berapa bungkus pun nah, ada tulis nah, kesempatan mungkin air mineral berapa bungkus atau ngoten bungkus atau dus niki. Nah, niki saged diberikan untuk mangke saged nuwun dan panitia tersebut ngajeng niku. Al-Fatihah.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafi amalan maqbul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين واشرح صدورنا للإسلام واشرح صدورنا للإسلام واشرح صدورنا للإسلام. اللهم فقهنا في كتابك. اللهم فقهنا في سنة نبيك. اللهم فقهنا في جهد نبيك. اللهم اجعلنا وازواجنا وأولادنا تلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل وأهل الضير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni kesalahan-kesalahan kami, ya Allah, kesalahan dua orang tua kami, ya Allah, dua mertua kami, ya Allah, guru-guru kami, ya Allah, masyaikh kami, ya Allah, kesalahan sahabat-sahabat kami, ya Allah, kesalahan pemimpin kami, ya Allah, kesalahan umat Islam ini, ya Allah, seluruh alam, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya bimbinglah kami, ya Allah, bimbinglah keluarga kami, ya Allah, anak-anak kami, ya Allah, keturunan kami sampai menjelang kiamat nanti, ya Allah. Bimbinglah mereka semua, ya Allah, ke jalan-Mu, ya Allah. Bimbing mereka semua ke jalan-Mu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, gunakan kami, ya Allah, gunakan keluarga kami, ya Allah, gunakan sahabat-sahabat kami, ya gunakan keturunan kami, ya Allah, keturunan kami, ya Allah. Gunakan kami semua untuk agama-Mu, ya Allah, perjuangan agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Beritahukan kepada kami yang hak itu tampak hak, ya Allah, dan beri kemampuan untuk mengikutinya, ya Allah. Beritahukan kepada kami yang batil tampak batil, ya Allah, dan beri kemampuan untuk meninggalkannya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, apapun kebaikan yang minta Rasul kami minta, ya Allah, dan apapun keburukan yang tolak Rasul kami tolak, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, jangan bantulah kami, ya Allah, bantulah keluarga kami, bantulah, ya Allah, sahabat-sahabat kami, bantulah, ya Allah, ulama kami, ya Allah, bantulah pejuang-pejuang agama, ya Allah, bantulah saudara kami, ya Allah, pejuang agama, ya Allah, di Palestina, ya Allah, bantulah mereka, ya Allah, beri kekuatan, ya Allah, keteguhan, ya Allah, berikan mereka kemenangan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, lindungi mereka, ya Allah, jagalah kehormatan mereka, ya Allah, jagalah kehormatan wanita mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, beri kekuatan mereka, ya Allah, hancurkan musuh-musuhmu, ya Allah, hancurkan musuhmu, ya Allah, hancurkan musuhmu, ya Allah, orang-orang Yahudi, ya Allah, dan sekutu-sekutu mereka, ya Allah, hancurkan semua, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni kami, ya Allah, jika kami, ya Allah, belum bisa membantu saudara kami, ya Allah, ampuni kami, ya Allah, ampuni kami, ya Allah, ya Rahman, Rahim, ya Allah, ya Rahman, satukan umat ini, ya Allah, satukan umat ini, ya Allah, satukan umat ini, ya Allah, persatukan umat ini, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan pada kami, ya Allah, pada bangsa ini, ya Allah, pemimpin yang taat
patuh padamu ya Allah, yang mengajak kami taat patuh pada kamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman, jagalah ulama-ulama kami ya Allah, jagalah habaib kami ya Allah, jagalah pejuang agamamu ya Allah, jagalah mereka semua ya Allah ya Rahman ya Rahim. Selamatkan kami semua ya Allah, selamatkan umat ya Allah dari tipu daya orang-orang kafir dan orang-orang munafik ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, janganlah kau selewengkan hati kami ya Allah setelah kau berikan hidayah pada kami ya Allah. Berikan kami istiqamah di jalanmu ya Allah, dalam perjuangan agamamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyika rasulika Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.